Shalom teman-teman GKI dimanapun kalian berada. Ya opo kabare api-api wae yo. Kami percaya bahwa hanya karena pertolongan dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga hari ini kita masih dapat bersama-sama melakukan ibadah online menggunakan layar gadget kita masing-masing. Di tengah badai pandemi COVID-19, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, melainkan tetap menjaga dan menopang pergumulan hidup kita. Oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita semua dan bagi kami yang ada di sini, kami mengundang teman-teman sekalian untuk senantiasa mengucap syukur dan bersuka cita. Mari kita mengawali ibadah kita dengan bangkit berdiri dan menaikkan pujian bagi Tuhan. Hai Kristen, nyanyilah. Mari bersorak memuliakan namanya. Ya teman-teman, baru saja kita telah mengucapkan syukur kita dan cinta kita kepada Tuhan. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengucapkan cinta dan kasih kita serta bentuk dukungan kita kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Saya mengundang kita semua untuk membentuk hati dengan tangan kita dan membagikannya kepada teman-teman yang ada di samping kanan dan yang ada di samping kiri kita. Mari kita menunjukkan bentuk dukungan kita bahwa kita bisa melalui ini semua bersama-sama. Kami mempersilakan teman-teman untuk duduk kembali. Ya teman-teman, tanpa kita sadari, sudah 3 bulan lamanya kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Berbagai macam himbauan seperti physical distancing, social distancing, PSBB di mana-mana, dan banyak lagi upaya yang dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Teman-teman, tanpa kita sadari, perlahan-lahan semua peraturan dan juga himbauan ini membawa kita ke dalam kondisi yang serba berjarak. mengubah cara kita berinteraksi dan bersosialisasi.
tidak sedikit dari kita yang berubah menjadi pribadi yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Kita terus mengeluh, bersungut-sungut, tidak bersyukur. Dan tidak sedikit juga yang mempertanyakan kebenaran janji Tuhan di dalam kehidupan kita selama ini. Atas segala ketidakpuasan yang kita alami ini. Pikiran kita semua begitu terfokus kepada kapan vaksin akan ditemukan Tuhan. Kapan Tuhan kondisi ini akan segera berlalu. Kapan Tuhan kita dapat kembali beraktivitas seperti semula. Kapan, dan banyak lagi kapan yang lainnya. Hati nurani kita dan telinga kita terlalu lelah mendengarkan perkataan kita sendiri yang akhirnya membawa kita masuk ke dalam lingkaran dosa, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Saat ini saya mengundang teman-teman semua yang ada di rumah dan yang ada di sini. Mari kita merenungkan perbuatan kita selama 1 pekan ini. Semua keluh kesah kita, semua pertanyaan kita, segala ketakutan dan juga kekhawatiran kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dan mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Ya Bapa, ya Tuhan, kembali kami Tuhan menghadap hadirat-Mu. Ampuni kami Tuhan, bahwa di dalam hiruk pikuk dunia dan segala macam permasalahannya, termasuk pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami menjadi pribadi yang penuh ketakutan. Kami khawatir Tuhan akan janji yang telah Engkau berikan. Kami terus merasa khawatir ya Tuhan. Kami terus bertanya-tanya kapan permasalahan ini akan segera berlalu. Sehingga kami melupakan Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang senantiasa menggandeng kami. Tapi kami terlalu sibuk dengan diri kami masing-masing, dengan kekhawatiran kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan. Jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan Kau tidak akan pernah melepaskan pegangan tangan-Mu. Dan hingga saat kami sadar nantinya, Engkaulah Tuhan satu-satunya yang mendampingi kami hingga kami berhasil melalui ini semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami yang jauh daripada sempurna ini Tuhan Yesus. Hanya dalam kuasa tangan-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, seperti halnya Tuhan telah mengampuni kita akan segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan juga menginginkan kita untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan gambarannya. Yaitu dimulai dengan mengampuni dan mengasihi satu sama lain. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak teman-teman semua, mari kita bersahati, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allah, maka jiwaku
Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, Ku berteduh, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, 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 sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Kini tiba saatnya bagi kami ya Bapa, untuk kembali merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu, mampukan kami untuk memahami firman Tuhan dengan benar, dan juga mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar, yang memelihara dan juga yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kalian sudah pernah mendengar nama Charles Darwin. Siapa dia? Dia adalah seorang ilmuwan berasal dari Inggris yang mencetuskan teori evolusi. Apa itu teori evolusi?
Kata evolusi sendiri berarti suatu proses perubahan yang terjadi terus-menerus secara perlahan dalam rentang waktu yang sangat panjang. Secara sederhana, teori evolusi menyatakan bahwa makhluk hidup yang ada sekarang ini berkembang dari spesies sebelumnya. Artinya begini, hewan-hewan dan tumbuhan yang ada saat ini merupakan satu perubahan yang pada awalnya tidak diciptakan dalam bentuk seperti yang sekarang kita lihat. Mari ambil contoh yang sederhana. Hewan paus misalnya. Saat ini paus adalah hewan yang hidup di laut. Tetapi menurut teori evolusi ini, 50 juta tahun yang lalu, paus adalah sekelompok hewan mamalia berkaki 4 yang hidup di darat. Artinya selama 50 juta tahun ini menurut teori evolusi mengalami perubahan sehingga menjadi paus yang hidup di air. Pertanyaannya adalah mengapa hewan itu harus berubah bentuk? Jawabannya adalah agar mereka dapat bertahan dari yang namanya seleksi alam. Makhluk hidup perlu menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan habitatnya agar ia bisa survive. Itulah secara sederhana isi dari teori evolusi yang disampaikan oleh Charles Darwin. Nah, persoalannya teman-teman sekalian, teori evolusi ini seringkali diasumsikan bertentangan dengan kisah penciptaan yang ada di dalam Alkitab. Apakah benar demikian? Mari kita akan telusuri bersama. Kalau kita membaca kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1 tadi, kita bisa menyaksikan bagaimana Allah menciptakan dan mengatur alam semesta ini dari kacau balau menjadi tertata rapi. Dari gelap kemudian hadirlah terang, lalu dipisahkan antara siang dan malam. Artinya apa teman-teman sekalian? Hal ini menunjukkan bahwa adanya sebuah proses dalam kisah penciptaan. Dan kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 11 sampai 12, di sana kita juga bisa melihat bagaimana ketika Allah menciptakan segala tumbuh-tumbuhan, Allah memberikan perintah kepada tanah untuk menumbuhkan segala jenis tunas-tunas muda. Dan dikatakan juga di sana bagaimana Allah memerintahkan kepada tanah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon lainnya. Artinya saudara, kalau kita lihat lebih detail di sini, kita bisa menemukan bagaimana proses itu terjadi dalam kisah penciptaan. Lalu bagaimana dengan hewan? Mari kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 20 sampai 25. Di sana dikasahkan bagaimana air, cakrawala, dan bumi diperintahkan untuk menghadirkan segala makhluk yang hidup. Lalu kemudian Allah menciptakan segala binatang laut yang besar, segala yang berkeriapan di air, dan juga segala jenis burung yang bersayap. Allah juga menciptakan segala jenis binatang ternak, binatang melata, binatang liar yang hidup di darat. Sampai di sini teman-teman sekalian, kembali kita bisa melihat bahwa di dalam kisah penciptaan yang ada dalam Kejadian 1, di situ terdapat sebuah proses. Dan kalau kita cermati, dalam proses tersebut tidak disebutkan secara detail bagaimana bentuk dan rupa dari tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang diciptakan Allah. Artinya begini, bisa saja waktu penciptaan dulu misalnya jerapah itu lehernya pendek. Lalu kemudian karena harus beradaptasi dengan lingkungan, dengan habitatnya, maka sekarang jerapah lehernya menjadi panjang. Nah jika demikian kalau kita lihat sekilas ini hampir sama dengan teori evolusi.
di mana makhluk hidup itu mengalami perubahan dalam kurun waktu yang panjang untuk menyesuaikan diri, untuk beradaptasi agar bisa survive. Sampai di sini teman-teman sekalian, kalau kita melihat proses evolusi hewan dan tumbuh-tumbuhan, sepertinya kita masih bisa menerimanya. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan manusia? Nah, ini yang seringkali menjadi persoalan yang sangat pelik. Teori evolusi diperhadapkan dengan penciptaan manusia. Oleh karena itu, mari saya ingin mengajak kita melihat dalam Kejadian 1 ayat 26. Di sana kita bisa menemukan bahwa Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 7, dikatakan bahwa Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia agar manusia dapat hidup. Artinya teman-teman sekalian, kita bisa melihat bagaimana manusia itu diciptakan dengan tujuan yang khusus dan mulia. Hanya manusialah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Hanya manusialah yang diberikan nafas hidup dari Allah. Dan hanya manusialah yang diberikan mandat untuk berkuasa, memelihara, dan mengupayakan bumi serta segala makhluk hidup lainnya. Artinya, manusia berbeda dari ciptaan yang lainnya. Nah, kalau hal ini kemudian diperhadapkan dengan teori evolusi, maka akan timbul sebuah persoalan. Kenapa? Karena bukankah teori evolusi mengatakan bahwa manusia berasal dari kera yang berevolusi? Nah, jika demikian teori evolusi jelas sesat dan bertentangan dengan kisah penciptaan yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia bukan kera. Apakah benar demikian? Nah, sebelum kita menilai lebih jauh, saudara-saudara, kita perlu menelusuri terlebih dahulu. Apakah benar teori evolusi mengatakan bahwa manusia berasal dari kera? Ini pertanyaan yang menarik menurut saya. Kenapa? Karena dari saya sekolah, saya mendapatkan informasi ini bahwa evolusi mengatakan manusia itu dari kera. Namun pada saat saya menyiapkan khotbah ini, saya mencoba untuk mencari tahu. Dari situs zenius.net, ini yang menarik teman-teman sekalian. Di situ dijelaskan bahwa ternyata tidak pernah Charles Darwin mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Nanti teman-teman bisa browsing sendiri, zenius.net. Ini adalah sebuah website pendidikan yang berbasis online. Di sana dikatakan bahwa Charles Darwin itu tidak pernah mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Dan bahkan Darwin sendiri tidak pernah secara spesifik menyebutkan manusia itu merupakan hasil dari evolusi apa. Artinya, kalau kita perhatikan di sini, ternyata apa yang kita dapat informasi sebelumnya yang mengatakan bahwa teori evolusi menyatakan manusia berasal dari kera, perlu ditinjau ulang. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, menurut catatan sejarah, pada tahun 1950-an, gereja mulai bersikap terbuka terhadap teori evolusi ini. Apa artinya? Bersikap terbuka berarti gereja hendak memberi tempat bagi teori evolusi sebagai salah satu perkembangan ilmu pengetahuan. Mungkin saat ini masih banyak orang yang tidak bersikap terbuka terhadap teori evolusi. Padahal kalau kita perhatikan, tanpa kita sadari, ternyata teori evolusi itu telah memberi banyak kontribusi dalam kehidupan kita selama ini. Saat ini sudah ada banyak penerapan dari teknologi dan ilmu pengetahuan modern yang didasarkan pada teori evolusi. Mari kita ambil beberapa contoh. Misalnya dalam pembuatan serum obat, itu menggunakan teori evolusi. Vaksinasi,
lalu juga analisis bakteri penyakit, lalu ada perancangan bibit unggul dalam pertanian dan peternakan. Itu juga melalui atau menggunakan teori evolusi di dalamnya. Dan bahkan langkah-langkah konservasi satwa dan lingkungan itu juga menggunakan teori evolusi. Artinya teman-teman sekalian, teori evolusi ini sendiri pada tempatnya sebagai ilmu pengetahuan memberi kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya kita menyikapi teori evolusi ini? Hari ini saya ingin mengajak kita untuk bisa menempatkan teori evolusi dalam bidang ilmu pengetahuan tanpa harus membentur-benturkannya dalam ranah iman. Kenapa? Karena bukankah dalam diri manusia itu ada pilar-pilar yang menyangga kehidupan kita. Kalau saya menggambarkan ada 3 pilar yang menyangga kehidupan manusia. Yang pertama adalah pilar ilmu pengetahuan, yang kedua adalah pilar agama atau iman, dan yang ketiga adalah pilar filsafat. Ketiga pilar ini kalau kita membayangkan sebuah rumah, itu berdiri masing-masing. Artinya tidak perlu kita kemudian mencampur adukan ketiganya. Karena pada saat kita mencoba mencampur adukan ketiga hal ini, maka kita akan mengalami kebingungan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk melihat dan menempatkan kembali bagaimana teori evolusi itu menjadi bagian dalam ilmu pengetahuan yang juga tentu membawa dampak yang positif dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, teman-teman sekalian, kita dapat melihat dengan lebih objektif dan positif. Kita bisa melihat dengan lebih terbuka, tanpa perlu membenturkan keduanya. Dan bukankah pengetahuan itu juga berasal dari Allah? Bukankah hikmat itu juga berasal dari Allah? Dan kita mau mengimani bahwa segala yang diciptakan oleh Allah adalah segala yang baik untuk menunjang kehidupan kita. Nah, oleh karena itu pada hari ini, pada saat kita sedikit mengupas tentang teori evolusi, biarlah ini boleh membuka wawasan kita, tetapi juga sekaligus menambah iman kita. Bahwa apa yang Allah ciptakan, bagaimanapun bentuknya, dari zaman dulu hingga saat ini, segalanya adalah baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bersikap terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam menyikapi teori evolusi. Kami percaya Bapa bahwa segala yang Engkau ciptakan adalah baik bagi kehidupan kami. Ajarkan kami juga untuk tetap
membuka wawasan kami, menerima semua perkembangan ilmu pengetahuan dengan objektif dan positif, dan kami juga tetap memelihara iman kami, tetap percaya bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, saat ini kami ingin berdoa untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam segala pergumulan kami masing-masing, Tuhan yang kiranya menolong kami. Dalam pergumulan kami di tengah-tengah studi kami, di tengah-tengah sekolah atau kuliah kami, mampukan kami untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami dengan benar. Kami berdoa juga untuk kehidupan setiap remaja dan pemuda dimanapun mereka berada, dalam segala pergumulan hidup mereka juga, Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka. Secara khusus ya Bapak, kami juga ingin berdoa bagi kondisi saat ini yang dialami oleh negara kami di Indonesia menghadapi wabah COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintah negara kami, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan untuk boleh mengambil keputusan yang tepat, agar mereka juga boleh memikirkan yang terbaik, sehingga saatnya nanti kami boleh keluar dari segala pergumulan karena COVID-19 ini. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat. Tuhan juga sertai agar gereja-gerejamu juga boleh terus dipakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mendatangkan kasih, mendatangkan damai sejahtera, terutama juga hadir di tengah-tengah penderitaan dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Ya Bapa, kami sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh masa depan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah pemilik kehidupan kami. Inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami ya Bapa. Kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya teman-teman, tiba saatnya kita untuk memberikan sebagian yang terbaik dari apa yang kita miliki sebagai ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan selama ini. Tuhan yang telah menciptakan kita, selayaknya kita selalu mempersembahkan kehidupan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman dapat mentransfer persembahan teman-teman melalui rekening gereja teman-teman masing-masing. Dengan mengingat Keluaran 35 ayat 22. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai Allah.
Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Tuhan berikan ya Tuhan, untuk kami dapat memberikan sebagian dari yang terbaik, dari yang kami miliki Tuhan. Ya Bapa, biarkanlah Tuhan Kau yang memberkati persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan Kau juga yang memberkati dan menyertai setiap majelis jemaat yang ada di gereja, teman-teman masing-masing ya Tuhan, untuk dapat memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk kemuliaan dan pelebaran gereja-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan hanya ke dalam kuasa Tuhan yang kudus. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, kebaktian kita akan segera usai. Tetapi biarlah semangat pemuda GKI terus berkobar sebagaimana panggilan Tuhan untuk kita dengar, supaya setiap karya kita bisa Tuhan pakai dan Tuhan berkati untuk kemuliaan namanya. Mari kita buka pintu hati dan telinga kita serta mata kita untuk mengenali panggilan Allah melalui Roh Kudus. Di dalam hati kita sehingga kita dapat melayani Bapa dan memuliakan namanya dengan mempersembahkan setiap talenta yang kita miliki. Kami mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan Tuhan memanggilmu. Saudara, mari kita melanjutkan kehidupan kita, tetap percaya akan seluruh pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani, dan kini terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami segenap tim yang bertugas dari remaja dan pemuda GKI Pasuruan mengucapkan terima kasih kepada segenap tim Ignite GKI dan juga setiap pihak yang terlibat di dalam persiapan ibadah online kali ini. Serta kepada Pendeta Fransiskus Turino yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak lupa kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang hidup. Selamat hari Minggu, teruslah berkarya dan berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Jam yang